Kembali kita ikuti Sporta. Acara ini terselenggara atas kolaborasi Radio Sonora dengan bolasport.com. Yes, saya masih bersama Mas Dwi Widiatmiko dari bolasport.com, jurnalis dari bolasport.com, mengulas tentang persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar yang akan berlangsung November-Desember nanti, sahabat Sonora. Dan tadi di awal kita sempat menyinggung terkait dengan ketidaklolosannya Italia dalam ajang Piala Dunia kali ini. Padahal Italia adalah salah satu tim yang punya kualitas baik gitu ya di Eropa. Kemudian Presiden FIFA orang Italia ini bagaimana reaksinya ketika tidak tahu Italia gak lolos gitu, Mas Dwi? Ya pasti ini ya mengejutkan banget ya. Bukan cuma Presiden FIFA tapi semua penggemar sepak bola dunia pasti juga kaget gitu karena Italia, bahkan ketika Italia harus lolos ke babak playoff kualifikasi di Eropa itu udah mengejutkan, Mas Yudi dan bolasport.com karena sahabat Sonora, karena kalau kita lihat sebetulnya kan Italia berada di grup yang nggak terlalu berat ya di waktu mereka ada di kualifikasi. Mereka cuma satu grup dengan Swiss, Irlandia Utara, kemudian Bulgaria dan Lituania. Dan startnya tuh sebetulnya juga bagus Italia. Mereka sempat memimpin beberapa poin di atas Swiss gitu ya, di atas Irlandia Utara. Jadi kelihatan sudah agak nyaman gitu mereka untuk bisa meraih tiket langsung lolos sebagai juara grup C waktu itu di kualifikasi Piala Dunia di zona Eropa. Tapi kemudian setelah mereka menjadi juara di Euro 2020, nggak tahu kenapa nih Italia kok turun gitu. Mereka susah banget menang setelah mereka menjadi juara Euro gitu ya. Akhirnya mereka disalip sama Swiss di grup C, cuma finish sebagai runner up dan akhirnya harus lewat playoff. Bahkan ketika mereka lolos ke playoff pun orang masih yakin gitu, bisa nih kayaknya sih. Paling cuma kemungkinan resiko mereka tersingkir kalau mereka lolos ke final playoff karena mereka kemungkinan akan bertemu Portugal waktu itu. Sedangkan lawan pertama mereka di playoff itu cuma Macedonia Utara. Ya siapapun orang waras pasti megang Italia deh kalau kalau ketemu Macedonia Utara ya kan? Betul, iya. Tapi kemudian mereka kalah gitu, mengejutkan banget. Mereka kalah 0-1 dan langsung tersingkir nggak harus ketemu Portugal. Akhirnya memang Portugal akhirnya yang melenggang gitu ya lewat jalur playoff. Ini sangat mengejutkan gitu. Ini sebuah kemunduran besar buat Italia. Ini kita catat dari 32 tim peserta Piala Dunia, satu-satunya mantan juara yang nggak lolos ya Italia. Yang 7 lainnya lolos semua. Mas Dwi ini kalau ini kan sebenarnya ada faktor luck gitu ya, atau melihatnya gimana sih? Memang tidak semata-mata bukan kualitas pemainnya atau permainannya, tapi juga ngelihatnya gimana sih? Apakah memang terjadi penurunan performa dari tim Italia sendiri atau karena memang faktor grup aja atau seperti apa, Mas Dwi? Iya, banyak sih analisis yang dibuat untuk menggambarkan apa sih yang terjadi pada Italia gitu ya. Bisa jadi mereka memang sudah peaknya itu ada di Euro kemarin, di Piala Eropa kemarin. Dan setelah mereka juara, ya mereka kehilangan ritme, mungkin juga kelelahan juga barangkali ya, setelah kompetisi yang begitu padat. Karena dan satu catatan lain dari Italia adalah mungkin mereka tidak punya goal getter yang andal gitu, striker yang benar-benar bisa diandalkan untuk mencetak gol. Karena ya kita ingat di Euro mereka cuma menjadi juara lewat adu penalti. Kemudian setelah itu beberapa pertandingan setelah itu di kualifikasi Piala Dunia mereka juga tidak bisa mencetak banyak gol. Bahkan waktu pertandingan melawan Swiss lah, itu seharusnya mereka sudah memastikan diri lolos gitu ya. 2 pertandingan sebelum pertandingan terakhir. Tapi mereka tidak bisa mencetak gol ke gawang Swiss dan akhirnya tersalip oleh Swiss. Dan begitu juga kendala yang sama juga muncul waktu mereka menghadapi Macedonia Utara. Iya, karena mereka kalah 0-1, mereka tidak bisa mencetak gol melawan Macedonia loh. Kita bicara Macedonia, tim tier ketiga itu di Eropa ya. Bisa kita bilang begitu, tier ketiga yang agak mengagetkan sih apa yang dialami oleh Italia. Akhirnya memang terus analisisnya merembet ke kualitas kompetisi. Karena ya regenerasi kelihatan juga kurang bisa dijalankan dengan baik ya di Italia, terutama di lini belakang. Karena sampai kemarin di kualifikasi Piala Dunia mereka masih pakai Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci. Ini pemain yang sudah lewat 30 tahun lah, harusnya sudah punya pengganti, tapi mereka kelihatannya masih belum bisa menemukan pengganti dari Chiellini dan ada pemain yang harusnya turun tapi nggak turun, Mas Dwi, Federico Chiesa. Ya itu juga mungkin pengaruh ya, karena Federico Chiesa ini waktu di Euro kemarin menjadi salah satu bintang
salah satu pemain yang bisa membongkar ketika Italia mengalami kebuntuan gitu. Tapi memang dia di musim kemarin mengalami cedera di pertengahan musim dan tidak tampil lagi sampai akhir kompetisi ya. Sehingga kehilangan Chiesa mungkin salah satu penyebab juga yang bisa kita masukkan di situ, karena opsi serangan dari Italia juga akhirnya juga berkurang. Apalagi ya itu tadi, Italia tidak punya goal getter andal gitu. Mereka sebetulnya ada Ciro Immobile yang berkali-kali menjadi top scorer di Liga Italia di Serie A. Tapi begitu pindah ke tim nasional nih jadi pemain payah gitu. Nggak bisa nyetak gol kalau di tim nasional. Tapi kalau buat Lazio, kalau buat di Liga Italia moncer banget gitu si Immobile ini. Oke. Kita masih dua grup lagi Mas Dwi. Ya. Grup terakhir nih, grup G dan H ya. Ya. Tadi kita sudah singgung nih, ada Brazil dan Portugal yang betul. Di atas kertas ini di atas yang lain. Ya, di grup G itu ada Brazil dan ini ya itu tadi tim unggulan kelihatannya dikasih jalan untuk bisa lolos ke babak berikutnya nih, karena Brazil cuma satu grup dengan Serbia, Swiss dan Kamerun. Di atas kertas sih Brazil ya. Brazil yang akan bisa lolos dan kelihatannya sih tidak akan mengalami kesulitan. Apalagi kita ingat Brazil ini pernah sukses di Piala Dunia pertama yang berlangsung di Asia, Mas Yudi dan sahabat Sonora, waktu di Korea Jepang ya 2002 waktu itu pertama kalinya Piala Dunia putaran final dilangsungkan di Asia, mereka berhasil menjadi juara. Siapa tahu nanti sekarang ketika berlangsung di Asia lagi ini jatuhnya Brazil nih mungkin ya. Dan kita jangan meragukan Brazil lah. Brazil itu juara berkali-kali gitu ya, juara Piala Dunia sudah 5 kali, Pentacampeon itu lebih banyak daripada tim-tim lain gitu. Jerman baru 4, Italia baru 4, Argentina bahkan baru 2 bersama Prancis dan Uruguay. Tapi Brazil ini konsistensinya kalau sudah bicara Piala Dunia luar biasa gitu. Paling enggak mungkin perempat final udah otomatis lah Brazil. Udah pasti lolos kalau 8 besar doang sih. Udah tahu lah ya, siapa tim yang didukung Mas Dwi ya? Atau jagoan Mas Dwi ya? Udah ya, tapi grup G ini kayak karpet merah lah buat Brazil ya untuk mungkin dengan entengnya grup ini ya, mungkin mereka bisa mengatur ritme gitu sampai nanti untuk ketemu lawan-lawan yang lebih berat di babak 16 besar, di perempat final, atau mungkin kalau mereka bisa mencapai semifinal nanti. Oke. Grup H Mas Dwi, ini Portugal juga ada Korea sih, Uruguay mungkin. Iya. Ini menarik juga karena ya grup ini cukup berimbang gitu ya. Bukan mungkin kerasnya persaingan tidak seperti grupnya Spanyol dan Jerman, tapi justru grup ini cukup seimbang gitu. Kalau saya bilang, timnya bisa dibilang dalam tanda kutip mediocre, tapi semuanya rata gitu. Karena Portugal ada Cristiano Ronaldo, tapi ya ini kalau kita bilang Portugal, kalau kita bandingkan dengan misalnya Prancis atau Jerman, mungkin secara individu kualitasnya masih di bawah gitu dari Jerman atau Prancis ya. Kalau kita baca individu per individu, karena ya Portugal bisa dibilang tergantunglah dengan Ronaldo. Ya Portugal Ronaldo sekarang gitu ya. Kalau tanpa Ronaldo ya nggak tahu deh Portugal akan sampai mana gitu. Sedangkan 3 tim lainnya nih kompak secara tim nih. Ghana, Uruguay, Korea Selatan ini kan tim yang tidak punya pemain yang terlalu menonjol, tapi semuanya bagus gitu, rata-rata bagus semua. Ghana ini sedang naik daun sekarang dengan generasi baru pemainnya, kemudian Uruguay yang masih punya beberapa pemain veteran yang juga digabung dengan pemain-pemain junior, dan Korea Selatan juga gitu. Korea Selatan ini kan salah satu tim terbaik di Asia lah ya, kalau kita bilang, kecuali selain Jepang dan Arab Saudi barangkali atau Australia. Korea Selatan ini selalu punya potensi untuk mengejutkan di Piala Dunia. Kita ingat 2002 mereka bisa sampai semifinal, bisa sampai peringkat 4 waktu itu. Dan sekarang main di Asia lagi, siapa tahu nih Korea Selatan akan memiliki daya ledak lagi kayak seperti 2002 ya. Iya. Diam-diam menghanyutkan. Iya, betul. Aduh, seru banget Mas Dwi. Kita masih panjang sampai November nanti ya, mengikuti bagaimana nanti perhelatannya terjadi di sana. Masih banyak yang bisa terjadi Mas Yudi, karena kan ini kompetisi masih panjang gitu, masih November. Siapa tahu nanti ya mudah-mudahan kita nggak berharap ada pemain yang cedera, tapi kan kemungkinan itu ada. Jadi peta kekuatan ini masih akan sangat mungkin berubah, walaupun nanti tadi yang kita bahas yaitu kondisi sekarang gitu ya, kondisi
tim-tim sekarang. Iya, bola itu bundar, kadang di atas, kadang di bawah gitu. Betul. Oke Mas Dwi, sudah jam 8, nggak kerasa kita ngobrol. Terima kasih banyak Mas Dwi untuk waktunya hari ini. Sharingnya luar biasa. Sahabat Sonora ya. Sehat selalu ya. Sama-sama. Ya, demikian sahabat Sonora Sporta untuk edisi hari ini. Kita ketemu lagi nih minggu depan di hari dan jam yang sama bersama wartawan dan jurnalis-jurnalis dari bolasport.com. Saya Yudi Samadi pamit, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.